Kementerian Haji dan Umroh menargetkan peningkatan profesionalisme petugas haji 2026 melalui pembinaan semi militer. Para pelayan tamu Allah digembleng latihan baris berbaris dan berbagai kegiatan dengan manajemen waktu yang ketat. Matahari masih terlelap, tetapi lebih dari 1.500 petugas haji sudah memulai aktivitas mereka. Olahraga jalan keliling asrama haji Pondok Gede sembari menyanyikan yel-yel yang memompa semangat sudah menjadi makanan sehari-hari. Disiplin memang menjadi salah satu poin penting yang diajarkan dalam Diklat Petugas Haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh ingin memastikan seluruh petugas haji siap secara fisik dan mental untuk melayani jemaah di Tanah Suci apapun kondisinya. Selama sepekan penuh, para calon pelayan tamu Allah ditempa pendidikan semi militer. Mereka digembleng aturan baris berbaris dan manajemen waktu yang ketat. Lantas, adakah manfaat yang dirasakan oleh para peserta? Rasa dampaknya untuk kami, ya terutama membangun kekompakan. Awalnya kita nggak saling kenal, akhirnya dengan PBB juga mengajak kami untuk bisa saling kenal, saling kompak, terus disiplin terutama. Tidak hanya untuk membantu kita untuk lebih cekatan dan lebih gesit untuk melakukan setiap kegiatan dan melatih otak kita untuk satu komando. Atmosfer kekompakan dihidupkan oleh para fasilitator yang berlatar belakang dari TNI dan Polri. Dari Jakarta, Maya Puspitasari, Rindi Salsabila, TV One mengabarkan. Pemirsa, seluruh calon petugas haji dengan latar belakang berbeda wajib mengikuti Diklat Petugas Haji 2026 dan dilatih ala militer. Bukan mau perang, tetapi mau melayani. Akankah penggemblengan ala militer berdampak pada pelayanan ibadah haji tahun ini? Sudah bersama saya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore Mas Adit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel, ini setelah 1 minggu berjalan, bagaimana dengan hasil dari penggemblengan? Apakah ini sesuai dengan target yang diinginkan oleh Kemenhaj dan indikator keberhasilan seperti apa? Mas Adit, saya sudah 3 kali menyambangi kawan-kawan petugas haji. Pada pembukaan pertama dalam Stadium Jenderal saya sampaikan saya terus terang tidak percaya dengan seluruh petugas haji. Saya sedang menyampaikan pesimisme pada mereka-mereka agar kemudian membangkitkan semangat bahwasannya keinginan untuk menunjukkan bahwasannya pribadi-pribadi ada 1.500 lebih yang masuk diklat itu adalah orang-orang yang pantas dan ingin melayani tamu Allah. Nah, pada momentum pertemuan kedua, saya hadir juga menghadiri apel di malam hari. Itu baru hari ketiga atau keempat, saya tidak keliru. Tapi kemudian saya melihat ada optimisme pada hari keempat itu. Ada perubahan, ada bonding yang memang itu tujuan pertama yang ingin kami bangun. Bonding antara satu orang petugas dengan petugas lain, dengan satu tim dan sebagainya. Kemudian ada kedisiplinan, ada kekompakan, ada komitmen dan sebagainya. Nah, kerja tim itulah yang kami butuhkan nanti untuk bertugas di Tanah Haram, karena di tangan para petugas haji inilah penyelenggaraan haji, pelayanan terhadap jamaah itu bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, oleh sebab itulah kami menginginkan mereka menjadi orang-orang yang disiplin, kemudian pribadi-pribadi yang saling dukung satu dengan lainnya, kemudian memahami tugas atau tupoksinya masing-masing nantinya, sehingga
ya pelatihan ini di hari ke minggu pertama saya menunjukkan saya melihat ada optimisme, Baik. ada perubahan yang sangat signifikan dan saya berkeyakinan mereka-mereka ini akan bisa melayani tamu Allah yang akan dimulai pada bulan April dan Mei nanti. Baik. Lalu bagaimana korelasinya penggemblengan ala militer ini kemudian berdampak pada pelayanan tamu Allah di Tanah Suci? Apakah tidak bisa misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, cukup BIMTEK 7-10 hari, apalagi ini kan pelaksanaannya 20 hari nih Bang? Iya, Mas Adit, kan selama ini justru yang menjadi kritik publik itu terkait penyelenggara haji. Salah satunya itu adalah profesionalisme dan komitmen dari petugas haji. Nah, dalam sejarah penyelenggaraan haji dari masa ke masa tidak ada persiapan petugas haji yang seserius pada periode kali ini, periode Presiden Prabowo kali ini. Kenapa selama ini hanya BIMTEK sebentar, bahkan 1 hari, bahkan cuma 4 hari dan sebagainya. Kali ini kan BIMTEK-nya 20, kali ini diklatnya 20 hari di asrama, nanti 10 hari secara online. Nah, sebenarnya yang selalu dipublikasikan itu kan terkait dengan semi militernya. Ini dalam rangka membangun bonding tadi, kedisiplinan, kekompakan, kerja tim dan sebagainya. Tapi kan pada siang hari sampai dengan malam itu ada fikih haji tentang aturan-aturan penyelenggara haji, dinamikanya, kemudian ada bahasa Arab dan sebagainya. Nah, dengan cara ini sebenarnya pola-pola semi militer itu akan sangat membantu nanti pelayanan yang kompak di puncak haji maupun selama pelayanan 2 bulan lebih nanti di Saudi. Jadi kalau Anda perhatikan kan ini semua para petugas tadi berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan profesi mereka juga berbeda-beda. Ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang ASN, ada angler terkenal misalnya dan sebagainya. Jadi latar belakang yang berbeda-beda ini harus dibangun kekuatan tim. Nah, salah satu yang bisa punya metodologi membangun kekuatan tim dengan baik itu adalah tentu Bapak Ibu kita dari TNI Polri. Makanya kemudian secara khusus kami menerapkan pola semi militer dalam persiapan pelatihan untuk para petugas haji ini nanti. Selain memang secara fisik kami membutuhkan para petugas haji yang kuat. Baik. Memerlukan secara fisik petugas haji yang kuat. Memang tantangan terbesar di Tanah Suci itu seperti apa Bang dari tahun-tahun sebelumnya yang Abang perhatikan dan lihat evaluasi di lapangan? Kerja fisik itu saya sering sebutkan ibadah haji itu untuk jamaah itu 95% itu adalah kerja-kerja fisik, artinya ibadah fisik. Pun demikian untuk petugas haji bahkan lebih berat. 98% tugas-tugas petugas haji itu adalah pekerjaan fisik. Saya sering menyebutkannya pekerjaan petugas haji itu nanti di Tanah Haram bisa 25 jam. Membutuhkan stamina yang panjang. Bahkan saya kalau menghitung rata-rata jalan kaki di terik matahari ketika melakukan tugas itu bisa 25 sampai dengan 30 kilometer. Kalau dihitung bisa hampir sekitar 30.000 langkah. Bahkan ada yang menghitung bisa sampai 80.000 langkah 1 hari. Dan itu kan intensitasnya sangat tinggi dengan cuaca yang panas. Nah, artinya kita membutuhkan stamina yang juga tinggi. Tambah lagi misalnya waktu tidur yang terbatas dan sebagainya. Petugas haji itu luar biasa dan saya merasakan beberapa kali menjadi pendamping, menjadi pengawas dan sebagainya luar biasa berat. Nah, oleh sebab itu, karena sangat beratnya petugas haji itu, maka kita harus membiasakan dan membangun kebiasaan untuk para petugas haji supaya kemudian mereka terbiasa dengan kerja-kerja fisik yang berat. Dan ini kan setiap hari mereka punya rutinitas selama 20 hari itu
dengan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Bangun sebelum subuh, kemudian tidur nanti pada jam 10 malam untuk kemudian besok terus berkegiatan begitu. Nah, nanti pun demikian di Tanah Haram. Mereka punya rutinitas yang luar biasa disiplin, luar biasa berat. Kira-kira begitu, Mas Adit. Baik, ini kan kloter pertama ini akan diberangkatkan pada tanggal 22 April ya 2026. Ya. Mungkin ada saran dari Bang Daniel, baik itu untuk petugas, kemudian untuk calon jemaah haji Indonesia, apa yang harus dipersiapkan dari sekarang? Karena ini tinggal Pertama kita hitung 3 bulan lagi kan ke ya depan. betul. Tentu pertama untuk jamaah haji harus mempersiapkan kesehatan fisik karena berulang kali saya sebutkan 95% dari ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Nah, oleh sebab itu diperlukan stamina yang tinggi. Maka jamaah haji di seluruh Indonesia harus terbiasa dengan jalan kaki. Jadi Bapak Ibu jamaah haji yang akan berangkat di 2026 ini mulailah setiap pagi jalan kaki minimal 10.000 langkah begitu, untuk kemudian nanti pada bulan April dan Mei Bapak Ibu masih sehat, kemudian punya stamina tinggi karena sudah punya kebiasaan jalan kaki. Kemudian yang kedua, tentu ikuti semua aturan-aturan secara fikih, kemudian persiapkan pemahaman syariat hajinya, ngikutin manasiknya dengan baik dan sebagainya. Ketiga, tentu tidak perlu memaksakan diri nanti ketika mengikuti ibadah haji. Ikuti semua panduan-panduan dari pembimbing ibadah dan para petugas haji. Untuk petugas haji tentu sama. Yang pertama dan utama itu adalah siapkan fisik. Siapkan fisik, kemudian luruskan niat. Niatnya para petugas haji ini harus diluruskan bahwasannya mereka bertugas nanti di Tanah Haram itu menjadi petugas haji. Artinya mereka melayani para jamaah haji. Jadi tujuan utamanya itu adalah melayani jamaah haji, bukan nebeng naik haji. Nah, artinya fikihnya juga adalah fikih petugas haji. Sehingga yang harus ditanamkan adalah keikhlasan membentuk watak untuk melayani. Melayani siapa? Melayani jamaah haji. Karena para petugas itu mengemban 3 amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari jamaah haji, dan juga amanah dari negara. Oleh sebab itu, persiapkan kapasitas fisik, persiapkan kapasitas hati tadi dengan tujuan yang bersih. Ya. Kemudian ketiga, pahami tentang fikih-fikih haji yang sederhana dan juga bahasa Arab sederhana. Baik, baik. Terima kasih Bang Daniel, latihan fisik diperlukan memang tadi 10.000 langkah per hari, kemudian pahami betul tentang fikih haji. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.